Anak laki-laki itu tidak sengaja menjatuhkan boneka di bawah jembatan layang, tapi pengemudi yang lewat mengira itu adalah orang sungguhan dan langsung mengerem sekuat tenaga. Namun pada akhirnya bus tetap terbalik karena inersia dan kemudian kendaraan di belakangnya juga mengalami tabrakan serius satu demi satu karena tidak menghindar tepat waktu. Namun saat ini anak rambut pirang itu menunjukkan senyum jahat di wajahnya. Tak lama kemudian polisi menerima alarm dan bergegas ke tempat kejadian. Keduanya begitu ketakutan hingga langsung bersembunyi di selokan. Anak itu membujuk sepupunya untuk menyerah, tapi sepupunya mengatakan kepadanya untuk tidak mengumumkannya ke publik. Setelah kembali ke rumah pada malam hari, laporan kecelakaan mobil yang serius ini muncul di berita, tapi untungnya tidak ada yang tewas. Keesokan harinya mereka menyelinap ke sebuah pabrik lagi, mengambil batu dan mulai memecahkan kaca. Karena kacanya pecah, mereka melupakan kejadian kemarin. Namun suara melengking itu segera diketahui oleh petugas keamanan. Untuk menangkap mereka, petugas keamanan melepaskan anjing untuk mengejar kedua orang itu, dan kedua orang itu sangat ketakutan hingga berlari mengejar mereka. Untungnya tepat saat mereka akan digigit, anak itu menutup pintu kayu dan melarikan diri. Tanpa diduga, anak itu tidak menyerah setelah pergi, tapi menyelinap ke gudang dan diam-diam mengeluarkan panah dan menembak anjing itu secara langsung. Agar tidak ketahuan, ia juga memasukkan anjing itu ke dalam karung dan melemparkannya ke sumur kering. Karena kejadian ini, anak itu memutuskan untuk tidak bermain lagi dengan sepupunya yang pemarah itu lagi. Saat sang adik sedang bermain skating, ia tidak sengaja terlempar ke area berbahaya oleh kakaknya. Akibatnya begitu ia berdiri, es di bawah kakinya dengan cepat pecah dan kemudian sang adik langsung jatuh ke danau yang dingin. Melihat adiknya menjerit di danau karena tenggelam, anak itu buru-buru merangkak dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Tanpa disadarinya, ia sebenarnya tidak ingin menyelamatkan adiknya karena bagaimanapun juga ada begitu banyak orang yang menonton dan ia hanya berpura-pura. Beruntung tepat saat adiknya hendak tenggelam ke dasar danau, petugas area seluncur datang tepat waktu, mengambil kapak dan mulai memecahkan es. Adiknya akhirnya diselamatkan oleh mereka. Sang adik dikirim ke rumah sakit untuk dirawat tepat waktu. Ia perlahan-lahan terbebas dari bahaya kehidupan. Semua orang mengira itu kecelakaan, tapi anak itu mengira itu sengaja dibuat oleh sepupunya. Malam harinya, ia menyelinap ke bangsal adiknya di tengah malam. Tepat saat ia hendak mengambil bantal adiknya, sang ibu tiba-tiba terdengar dari belakang. Ternyata ibunya tinggal di bangsal itu untuk merawat adiknya. Ia harus menjelaskan bahwa itu karena ia tidak merawat adiknya dengan baik dan kemudian ia pergi dari sini dengan cepat.